Kisah ini dimulai dari Susan, sang wanita ambisius, putri dari keluarga wirawan. Hari itu ia duduk berhadapan dengan ayahnya. Bukan obrolan biasa, sang ayah memaksa Susan menikah dalam waktu 2 minggu. Dan calon suaminya itu adalah seorang yang sedang koma dari keluarga Visco. Susan harus menggantikan posisi Mika, adik tirinya. Adik dari hasil perselingkuhan sang ayah yang telah menghancurkan hidup Susan. Tapi Susan bukanlah gadis yang bisa menerima semua itu dengan mudah. Ia menuntut mahar sebesar 20 triliun. Dan satu syarat lagi, yaitu Giulio harus menjaga Mika. Setelah itu, ia akan menikah dengan pria pilihan ayahnya itu. Ayahnya sempat keberatan dengan jumlah uang yang sangat fantastis itu. Tapi akhirnya ia menyetujuinya. Ayahnya penasaran kenapa Susan melepaskan Giulio. Susan terdiam. Padahal, Giulio adalah bodyguard kesayangannya, sekaligus pria yang ia cintai diam-diam selama 3 tahun lalu. Dalam ingatannya, Susan terbayang saat pertama kali ia bertemu Giulio. Ketika ia lagi memilih-milih orang untuk menjadi pengawal pribadinya, dan disitulah ia memilih Giulio. Ia bahkan berusaha keras mencuri perhatian Giulio. Dari pura-pura sakit kepala, pura-pura terjatuh di kolam, hingga menggoda setiap waktu. Namun Giulio tetap dingin, tetap tidak bergeming sama sekali. Lalu suatu waktu, Susan melihat Giulio sedang menatap foto Mika. Dan mendengar kalau Giulio sebenarnya bukan orang biasa. Ia adalah pewaris dari keluarga Franta, orang terkaya di kota itu. Ia menyamar jadi bodyguard untuk mendekati Mika, adik tiri Susan. Lalu Susan mendengar sendiri bahwa Giulio tidak tertarik sama sekali dengannya. Bahkan ia tak sebanding dengan sehelai rambut Mika sedikit pun, ucap Giulio. Karena bodyguardnya itu menghancurkan hati Susan, sejak saat itu perasaan cinta berubah jadi luka. Ia pun merelakan Giulio untuk Mika. Sampai suatu hari, Susan mengajak Giulio ikut ke acara lelang. Giulio awalnya menolak, tapi saat mendengar Mika juga hadir, ia langsung menyetujuinya. Giulio mulai menyadari perubahan sikap Susan. Tapi ia merasa lebih tenang dengan sikap Susan sekarang, karena sikap Susan yang selalu menggodanya dulu, selalu membuatnya tertekan. Di acara lelang itu, akhirnya Susan, Mika, dan Giulio bertemu. Mika bersikap manis dengan menjabat tangan Susan, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Lalu ia menggoda Giulio. "Terima kasih ya sudah membawakan kue waktu aku demam kemarin, padahal itu udah malam dan di tengah badai," kata Mika pada Giulio. Susan terdiam, teringat saat Giulio menghilang 5 jam dan pulang dengan basah kuyup. Ternyata semua itu dilakukan untuk Mika. Akhirnya acara lelang pun dimulai. Barang pertama yang keluar adalah kalung mewah berwarna merah marun dengan harga awal 2 miliar. Susan langsung menawarnya jadi 4 miliar. Mika menaikkannya jadi 6 miliar. Mika menyuruh Susan untuk menyerah aja karena ia tahu Susan hanya diberi uang saku 1 juta oleh ayahnya. Sedangkan dia dapat uang saku 10 miliar. Susan selama ini hidup dari uang warisan mendiang ibunya. Tapi karena kini ia akan mendapatkan 20 triliun dari ayahnya, jadi sekalian aja ia foya-foya. Mereka pun saling serang harga sampai akhirnya Susan menawar 20 miliar. Mika kalah. Ia menelpon ayahnya, minta dana tambahan. Tapi permintaan itu ditolak karena uangnya udah diberikan ke Susan 20 triliun. Saat Susan hampir menang, tiba-tiba seseorang menyalakan lentera. Seorang pemuda muncul. Ia adalah asisten dari keluarga Franta. Atas perintah Tuan Franta, semua barang yang disukai Nona Mika akan kami menangkan, kata asisten itu. Mika pun tersenyum bahagia sambil menyombongkan diri ke Susan, tanpa tahu bahwa Tuan Franta adalah Giulio. Semua barang di pelelangan itu diborong oleh orang suruhan Giulio. Susan pun murka karena ia tidak mendapatkan barang satupun. Namun si asisten hanya berkata, "Maaf Nona Susan, tuan kami mau memborong semua barang ini agar Nona Mika senang. Dan tuan kami tidak peduli dengan perasaan orang lain selain Nona Mika." Susan akhirnya pergi. Dia berusaha menyenangkan hatinya dengan pergi ke sebuah klub malam. Tapi Mika terus ikut masuk ke mobilnya. Ia berniat mengusir Mika,
Tapi Julio langsung mengunci pintu mobil itu. Perjalanan menuju klub malam terasa sangat canggung. Mika tampak bahagia karena telah memenangkan lelang itu. Tapi tanpa sadar ia terus menyinggung perasaan Susan. Dengan polosnya ia bertanya, "Kenapa Tuan Franta begitu baik ya padaku? Padahal aku belum pernah bertemu dengannya." Julio hanya menjawab singkat, "Karena ia menyukaimu dan ia rela menghabiskan uangnya demi cinta." Mika pun tertawa kecil dan berkata, "Kalau begitu, apakah Kak Julio juga menyukaiku?" Sementara itu, Susan yang udah mengetahui identitas asli Julio hanya bisa memendam perasaannya yang udah meletup-letup kayak air mendidih. Memang ya semua pria hanya suka wanita yang pura-pura baik, katanya dengan penuh amarah. Ia mencoba meluapkan kekesalannya dengan minum dan menari. Di sisi lain terlihat pandangan Julio tetap hanya tertuju pada Mika. Bahkan ketika Susan digoda pria asing, Julio tak bergeming. Pria asing itu semakin berani kepada Susan. Akhirnya Susan berteriak minta tolong. Dan di situ baru Julio turun tangan. "Kamu nggak lihat? Atau emang pura-pura nggak lihat?" tanya Susan dengan tajam. Dan tepat saat suasana memanas, sebuah drone tak terkendali menukik keras ke arah mereka. Tanpa ragu, Julio langsung melindungi Mika yang berada di sisinya. Padahal tugasnya adalah menjaga Susan. Susan pun akhirnya terluka di lengannya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana Mika bertanya, kenapa Julio melindunginya bukannya Susan. Julio pun menjawab, jika disuruh memilih lagi, Julio akan tetap melindungi Mika. Tepat saat Julio ingin menyatakan perasaannya, Susan menjatuhkan sebuah gelas. Mika pura-pura khawatir dan memegang tangan Susan yang sakit. Susan langsung memarahi Mika. Mika pun pergi dengan menangis. Julio meminta maaf pada Susan. Ia berjanji akan selalu melindungi Susan, setidaknya sampai ia pulih. Akhirnya Susan keluar dari rumah sakit dan berpikir untuk menghukum Julio. Karena Julio dari keluarga kaya raya, pasti ia tidak akan menyangka diperlakukan seperti ini. Tapi Julio berkata, ia tidak keberatan. Hati Susan terus berkata, kenapa sih dia nggak mundur aja? Kenapa ia tetap bertahan? Apakah demi mendekati Mika? Susan sangat ingin menghukumnya, tapi tiba-tiba Mika datang. Jangan hukum Julio, hukum aku aja. Mika bersikeras karena ia merasa sangat bersalah karena Susan terluka. Namun Susan justru semakin emosi dan memukul Mika dengan sangat keras. Mika terluka dan Julio langsung menggendongnya pergi. Karena pernikahannya udah dekat, Susan sedang mencoba gaun pengantin, dan ia dulu pernah berharap pada Julio, tapi sekarang harapan itu semakin sirna. Malam itu saat Susan berjalan sendirian, tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul dan menculiknya. Ia disekap, diikat, dan dicambuk 99 kali tanpa ampun. "Siapa kamu?" teriak Susan. Suara misterius itu menjawab, "Kamu sedang menggertak orang yang salah." Lalu pria bertopeng itu menelpon bosnya, dan saat mendengar suara pria itu, Susan sadar itu adalah Julio. Julio yang menyuruh orang untuk menghukumnya karena ia memukul Mika sekali. Susan dengan tubuh penuh luka itu di rumah sakit sendirian, sedangkan Julio malah menjaga Mika yang hanya punya luka kecil. Susan hanya bisa menangis dalam diam, karena ia sadar tidak akan ada orang yang kasihan dengannya. Keesokan harinya, Susan pulang. Ia mendapatkan telepon dari ayahnya. "Besok adalah ulang tahun Mika dan ia ingin kamu datang." Awalnya Susan menolak, tapi setelah bertanya pada Julio, Julio menyarankan untuk hadir. Susan pun akhirnya memutuskan untuk datang. Acara itu terlihat sangat meriah, dikelilingi oleh tamu-tamu kaya raya. Ayah Mika dan ibu tirinya menyambut Susan dengan senyum palsu. Kemudian Susan teringat masa kecilnya saat ibunya ditinggalkan oleh ayahnya sendiri dan membawa ibu Mika yang merupakan selingkuhan ayahnya ke rumah mereka. Ibu Susan yang mengandung adik Susan akhirnya meninggal. Luka lamanya kembali terbuka. Tiba-tiba tamu bertanya, apakah Mika sudah bertunangan dengan keluarga Visco? Dan dengan tegas Mika menjawab pertunangan itu dibatalkan. Mika pun menjelaskan kriteria pria idamannya. Pria itu harus benar-benar mencintainya, punya tato nama Mika di dadanya, dan berani memetik mawar berduri di tebing Ponja. Semua tamu terpukau, tapi Susan hanya terdiam menyimpan luka itu sendirian. Tiba-tiba beberapa orang utusan dari keluarga Franta datang membawa hadiah yang banyak sekali untuk Mika.
Para utusan itu membawa hadiah kalung berlian berwarna pink yang sangat langka, seharga 10 miliar. Mereka juga membawa perhiasan batu giok yang dibuat oleh seniman ternama, seharga 50 miliar, dan sebuah pulau pribadi di Maldives seharga 20 triliun. Para tamu di sana sangat terpukau, apalagi ayah dan ibu Mika. Susan hanya duduk diam dengan wajah kesal. Utusan itu juga meminta maaf karena Tuan Franta nggak bisa hadir. Ayah Mika mengatakan itu tidak masalah, kami sangat menghormati Tuan Franta. Mika juga mengatakan ia sangat berterima kasih atas pemberian Tuan Franta, tapi lain kali Tuan Franta nggak perlu berfoya-foya untuknya. Ini adalah bukti Tuan Franta sangat mencintaimu, Nona Mika, kata utusan itu, lalu ia pamit pulang. Para tamu di sana semakin membandingkan Susan dengan Mika. Mendengar itu, Susan semakin panas hatinya dan memutuskan untuk pergi keluar. Di luar, Mika mendatanginya dan mengatakan ayahnya bilang Susan akan menikah dengan pria koma dari keluarga Visco. Kasihan sekali kalian. Dulu ibumu udah kalah dari ibuku dan sekarang kamu juga kalah dariku. Susan jadi sangat marah ketika Mika menyenggol ibunya. Mika malah menambahi, memang ibumu pantas mati sih. Belum sempat Susan bertindak, Mika malah pura-pura sudah ditampar oleh Susan ketika melihat Julio. Julio langsung menolong Mika. Mika terus berakting. Aku tidak menyalahkanmu, memang aku yang salah telah membuatmu kesal. Susan hanya tertawa kecil melihat akting itu. Orang-orang kemudian berdatangan. Ayahnya memarahi Susan. Apa yang kamu lakukan pada Mika? Orang-orang di sana juga menghujat Susan. Ia melakukan itu karena iri dengan Mika. Wajar sikapnya begitu, karena ibunya kan udah meninggal saat Susan masih kecil, jadi nggak ada yang mengajarinya sopan santun. Susan membela diri dan mengatakan ia tidak menampar Mika, tapi karena udah terlanjur dituduh, plak, ia menampar Mika dengan sangat keras. Ayahnya sangat murka pada Susan. Susan melemparkan gelasnya dan menyuruh semua orang minggir. Ia pergi begitu saja, tapi kemudian ia ditahan oleh Julio. Susan mengatakan, sekarang aku sudah menampar Mika, jadi sekarang kamu juga akan menamparku 99 kali. Julio berpikir, apakah Susan udah tahu rahasianya? Tapi kemudian Julio berkata, Susan, kamu kan sudah punya segalanya, tapi kenapa masih membuli Mika? Punya segalanya katamu? Memangnya apa yang aku punya? Saat pertama Mika muncul aja membuat ibuku sangat marah hingga ia meninggal. Dia merebut kamarku, merebut mainanku, merebut ayahku. Bahkan kesempatanku untuk belajar di luar negeri pun ia rebut. Dia udah merebut semuanya dariku. Julio mengatakan, tapi dari yang aku dengar justru Mika lah yang menderita. Susan gak peduli dan terserah Julio mau percaya atau enggak. Susan pun hendak pergi, tapi ditahan lagi oleh Julio. Ia meminta izin cuti untuk beberapa hari. Susan mengatakan terserah. Susan pun pergi dengan hati hancur, tapi teringat Julio. Kemudian ia memutar balik mobilnya. Di sana ia melihat Julio masuk ke sebuah mobil mewah dan pergi. Susan pun mengikutinya. Ternyata Julio akan membuat tato dengan nama Mika di dadanya. Walaupun Julio kesakitan, ia menahan itu. Ia juga ingin langsung ke tebing punja untuk mengambil mawar berduri. Bawahannya sempat melarang, tapi Julio tetap bersikeras untuk pergi. Susan yang melihat itu semua, hatinya terasa teriris-iris karena Julio melakukan itu semua demi Mika. Ia pun pulang. Di rumah ia melihat postingan Mika yang telah mendapatkan mawar berduri itu. Membuat hati Susan semakin tidak karuan. Julio yang kembali dengan penuh luka dan tangannya patah masih bisa tersenyum ketika melihat postingan Mika. Keesokan harinya, Julio mendatangi Susan dan memberitahu kalau ia habis kecelakaan mobil. Jadi untuk sementara ia nggak bisa melindungi Susan. Susan hanya diam. Tapi dalam hati ia tahu Julio bukan kecelakaan mobil, melainkan jatuh dari tebing karena mengambil mawar untuk Mika.
Malam harinya, Susan melampiaskan semua stresnya dengan berpesta bersama teman-temannya. Sekalian perayaan sebelum Susan menikah. Temannya mengatakan, sebenarnya menikah dengan pria koma tidak begitu buruk kok. Dia kan tampan dan sangat kaya raya. Bahkan kamu gak perlu merawatnya juga dan akan mewarisi semua kekayaannya. Oke, cukup teman-teman. Aku harus mengendalikan diriku di masa depan karena aku gak ingin mempermalukan keluarga Visco, kata Susan. Temannya menambahkan, jangan khawatir Susan, Tuan Visco pasti akan sadar suatu saat nanti. Teman lainnya juga mengatakan, benar, dia pasti akan langsung bangun ketika melihat kecantikan istrinya. Susan pun menyuruh mereka diam karena ia ingin menikmati malam terakhir ia melajang. Saat semua temannya udah tidur, ia berniat pergi untuk istirahat. Tapi salah satu temannya terbangun dan mengatakan, ayah Susan sungguh sampah, Mika juga sama aja dan mengajak Susan untuk membalas dendam atau kabur aja. Susan menolaknya dan menenangkan temannya itu. Temannya menyuruh Susan untuk menghubunginya kapan aja jika Susan butuh bantuan. Walaupun Susan terlihat sangat tegar, tapi sebenarnya Susan sedang rapuh. Di ruang sebelah, Susan mendengar obrolan Mika dan teman-temannya. Apakah benar bunga ini sangat susah untuk didapatkan, kata teman Mika. Bahkan pendaki profesional saja menghindari tebing itu, kata Mika. Teman Mika yang sangat kagum mengatakan, wah, ia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan ini. Kudengar ia bahkan menato dadanya ya dengan namamu. Ia sangat mengejar-ngejar kamu ya. Dia hanya bodyguard, tidak layak untukku. Sekarang Tuan Franta yang kaya raya sangat menyukaiku. Tapi sekali lagi Giulio juga cukup tampan, jadi tidak ada salahnya untuk mempertahankan dia, kata Mika dengan nada meremehkan. Mika juga bilang, ia nggak takut sama sekali kalau suatu saat Giulio akan tahu ia hanya dipermainkan. Dan Susan mendengar semua itu. Tapi ia memilih untuk diam. Kini Susan mengunjungi makam ibunya dan mengatakan ia akan menikah dengan putra keluarga Visco. Dan ia berjanji akan hidup lebih baik lagi. Jadi ibunya nggak perlu khawatir. Susan pun mengemasi barang-barangnya dan melihat foto Giulio yang masih ia simpan. Lalu ia memutuskan untuk membuangnya. Ayahnya telah mengirimkan uang 20 triliun padanya. Karena keluarga Visco terus mendesak Pak Wirawan. Dan Susan harus pergi hari ini. Susan mengiyakan dan untuk bodyguardnya ia serahkan ke Mika. Ia udah gak butuh lagi. Giulio pun datang dan bingung karena Susan tiba-tiba mau pindah. Susan bilang ia punya tugas lain untuk Giulio. Ia menyuruh Giulio untuk membelikan chestnut dan memberikannya ke Mika. Giulio bertanya kenapa, tapi Susan bilang Giulio akan mengetahuinya nanti. Sebelum pergi, Giulio menyuruh Susan untuk mengirimkan alamat barunya jika Susan udah selesai mengurus kepindahannya. Karena keamanan Susan tetap menjadi prioritasnya. Susan terlihat tidak peduli dan mengucapkan selamat tinggal pada Giulio dengan lirih. Susan lalu pergi ke bandara dan membuang handphonenya. Giulio pergi menemui Mika, tapi dadanya sakit. Dia berpikir antara tatonya yang belum sembuh atau jantungnya berdebar karena menemui Mika. Kan Mika protes pada ayahnya karena ayahnya memberikan Susan uang 20 triliun. Ayahnya mengatakan selama mereka masih ada, ia akan menemukan jalan lain. Ia nggak punya pilihan karena Visco adalah keluarga yang berpengaruh di sini. Keluarga Visco meminta salah satu anaknya untuk menikah dengan putra mereka yang sedang koma. Dan ayahnya tidak mungkin menyeret Mika dalam kekacauan ini. Jadi ia mengirim Susan dan menjanjikannya uang 20 triliun. Kamu lebih memilih menikah dengan orang koma atau 20 triliun? Tanya ayah Mika. Mika menjawab dengan cepat, ia nggak mungkin menikah dengan orang koma. Itu sama aja jadi janda nggak sih? Ya udah nggak masalah, karena Tuan Franta kan tertarik padaku.
Lalu datanglah Julio dan memberikan chestnut itu ke Mika. Mika sedikit menggodanya dan mengatakan ia sangat menyukai chestnut. Julio merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya, yang harusnya ia senang tapi ini enggak. Lalu Julio akan pergi tapi Mika menahannya dan bilang Julio akan jadi bodyguardnya. Di sini Julio baru sadar kenapa Susan gak memberikan alamatnya. Mika juga bilang kalau Susan akan menikah dengan keluarga Visco. Julio sangat kaget dan langsung mencengkram Mika sampai ia kesakitan. Ayah Mika menjelaskan kalau Susan akan hidup lebih mewah sekarang karena keluarga Visco adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di kota Wondo. Mika menambahkan kalau Susan rela menikah dengan pria koma karena uang 20 triliun yang ayah janjikan. Julio mulai mengingat-ingat kembali masa-masa ia ada di dekat Susan. Ia berpikir tidak mungkin Susan menikah karena uang, apalagi dengan pria koma. Mika membuyarkan lamunannya itu dan mengajak Julio berbelanja karena sekarang Julio adalah bodyguardnya. Julio masih terus bingung dengan perasaannya, tapi kemudian ia berpikir dengan gak adanya Susan, dia harusnya senang dong karena gak ada yang bakalan nyakitin Mika. Lalu Mika mengajaknya makan malam juga dan bersikap manja pada Julio layaknya orang pacaran. Bahkan mereka menonton film bersama, jalan-jalan bersama. Lalu Mika melihat-lihat toko perhiasan. Julio diam-diam memborong semua perhiasan itu untuk diberikan ke Mika. Mereka juga melihat bintang bersama, tapi karena udaranya mulai dingin, Julio menyuruh Mika masuk. Julio lalu menelpon temannya dan menyuruh untuk menyiapkan kembang api yang berkelip-kelip seperti bintang dan akan membentuk nama Mika. Temannya itu mengatakan, kini semua orang udah tahu kalau Julio sangat mencintai Mika. Jadi bisakah Julio ini nggak aneh-aneh dulu untuk sementara? Julio menyuruh temannya itu untuk berhenti mengatakan omong kosong. Akhirnya temannya itu mengatakan ia akan mengurus semuanya dengan baik. Tapi kini Julio masih merasa bingung kenapa ia nggak merasa senang ya. Keesokan harinya, Mika mengajak Julio melihat matahari terbenam di pinggir kota. Julio mengatakan ini udah terlambat untuk pergi sekarang, sampai sana pasti udah gelap. Tapi Mika malah merajuk dan bilang Julio udah nggak menyukainya lagi. Julio menenangkan Mika dan hendak membelai pipinya, tapi ia urungkan. Julio akhirnya mengiyakan keinginan Mika. Mereka hendak keluar, tapi Mika tiba-tiba menginjak seekor kucing, dan ia malah marah-marah pada kucing itu. Tapi kemudian ia pura-pura jadi baik lagi di depan Julio. Julio terlihat biasa aja dan mereka lanjut pergi. Di jalan ada truk yang oleng karena remnya blong dan akhirnya menabrak mobil mereka. Julio masih sempat melindungi Mika, tapi kemudian ia nggak sadarkan diri. Julio dirawat di rumah sakit dan akhirnya ia sadar. Mika mengatakan hampir aja nyawa Julio melayang karena menyelamatkannya. Hampir aja Julio nggak tertolong kalau serpian kaca di dada Julio mengenai jantungnya. Julio mengatakan ia nggak apa-apa sekarang. Mika kembali bertanya kenapa Julio sangat baik padanya. Padahal Julio adalah bodyguard Susan, tapi malah diam-diam menjaga dirinya. Seperti saat Mika sangat ingin kue stroberi, Julio membelikannya. Padahal waktu itu lagi hujan badai. Saat Mika sangat menginginkan sebuah kalung, tapi kalung itu nggak dijual, Julio rela mengikuti pertandingan untuk memenangkan kalung itu demi Mika. Dan momen yang paling bikin Mika terharu saat Julio mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan mawar di puncak-punja demi Mika. Kenapa Julio melakukan semua itu untuknya? Julio menjawab, kenapa Mika masih bertanya? Julio ingin mengatakan dengan lantang kalau ia mencintai Mika, tapi kata-kata itu nggak mau keluar. Akhirnya Julio meminta Mika untuk menunggunya 3 hari lagi, karena ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Mika sangat penasaran apakah itu, tapi Julio bilang Mika akan tahu saat itu tiba. Mika masih sangat penasaran, tapi tiba-tiba teleponnya berbunyi. Sementara itu, Julio mengingat masa-masa saat ia bersama Susan. Saat mereka dikejar-kejar para gangster dan membuat bahunya terluka. Susan merawatnya dengan senang hati, bahkan menyuapinya dengan buah apel yang potongannya aneh banget. Kelihatan banget ya Susan ini nggak pernah ke dapur. Julio bingung kenapa ia terus mengingat Susan ya, padahal Susan kan akan menikah. Dan sekarang kan udah ada Mika, orang yang sangat ia cintai. Lalu Julio menelpon temannya dan menyuruh temannya itu menyiapkan sebuah tempat untuk ia menyatakan cinta. Temannya terkejut.
Apakah sekarang Julio ingin memberitahukan perasaannya secara terang-terangan? Julio pun mengiyakan dan ia ingin tempatnya di taman bunga, full orkestra dan pesta kembang api, serta ia ingin sebuah kalung berlian 10 karat berwarna pink. Temannya mengatakan, apakah Julio nggak berlebihan menghambur-hamburkan uangnya hanya untuk seorang gadis? Memangnya apa sih keistimewaan Mika? Kembali lagi ke 3 tahun yang lalu. Saat acara amal, ada kucing yang terjebak di pohon. Jadi orang-orang gak bisa menurunkannya. Tapi Mika datang dan dengan berani ia naik untuk menyelamatkan kucing itu. Orang-orang kagum karena Mika gak takut dicakar oleh kucing itu, padahal memakai gaun mahal. Julio pun melihatnya. Dan Mika berhasil membawa kucing itu turun dengan selamat. Lalu Mika pergi begitu aja. Jadi Julio nggak sempat melihat wajahnya dengan jelas. Julio bertanya, siapa wanita itu tadi? Orang itu menjawab, ia adalah putri dari keluarga Wirawan. Kembali lagi, Julio menjawab pertanyaan temannya itu. Mika itu baik hati, polos, dan lucu. Pokoknya siapkan semua se-wow mungkin dan bikin Mika bilang iya. Temannya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan Julio. Saat hari H, Julio udah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Bahkan membuat para tamunya kagum. Tempat acara ini ada di kebun bunga dan semua mawar premium itu pasti sangat susah dicari. Ditambah lagi, lagu orkestra yang dimainkan itu adalah buatan Julio sendiri. Dia bergadang 3 hari 3 malam untuk membuat musik itu. Serta semua makanan dan minuman di sini, Julio sendiri yang memilih. Dan tentu saja tidak hanya itu, ia sudah menyiapkan pesta kembang api nanti malam. Dan katanya, kembang api itu akan bertaburan seperti bintang dan membentuk nama Mika. Wanita-wanita di sana membayangkan pasti sangat romantis nanti. Bahkan itu seperti mimpi. Mereka merasa Mika sangat beruntung. Dari mana ya Mika mendapatkan pria seperti itu? Ku ingin juga. Tapi wanita lain menyuruhnya berhenti berhayal. Padahal ia udah punya anak umur 8 tahun. Teman Julio lalu menyapa Julio dan membuat Julio sedikit kesakitan. Temannya menggoda Julio dengan acara semewah ini. Ini nggak seperti pernyataan cinta biasa sih, tapi seperti acara lamaran. Lalu bawahan Julio memberitahu Julio kalau Mika belum datang, padahal jamnya udah mau lewat. Julio menyuruhnya untuk menunggu sebentar, dan ia mencoba menghubungi Mika, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Hingga kini udah lebih dari 1 jam mereka menunggu. Para tamu juga mulai resah, apakah Julio akan ditolak? Dan mereka menduga masa sih Mika nggak tahu kalau Julio ini dari keluarga Franta. Berani-beraninya ia menolak Julio. Lalu Julio menyuruh bawahannya untuk mencari Mika. Ternyata Mika berada di salon kecantikan. Bahkan ia udah berada di sana selama 6 jam. Julio langsung mendatangi salon itu dan ia langsung dicegat oleh satpam karena dikira bukan pelanggan di sana. Tapi tak lama pegawai salon menampar satpam itu karena ia nggak tahu siapa Julio ini. Pegawai itu lalu mengarahkan Julio ke tempat Mika berada. Dan saat Julio akan membuka pintunya, ia mendengar suara Mika dan temannya. Temannya bertanya, bukannya Mika ada janji dengan Julio hari ini? Mika bilang kalau ia nggak mau datang karena ia udah tahu kalau Julio akan menyatakan perasaannya hari ini. Dan ia nggak mau menikah dengan seorang bodyguard. Temannya mengatakan Julio kan begitu baik pada Mika dan berkorban banyak sekali, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk Mika. Mika dengan santai menjawab, memangnya kenapa? Walau ia tampan, ia hanya seorang bodyguard. Sekarang ia punya Tuan Franta yang sangat kaya raya itu. Temannya merasa sangat kasihan pada Julio. Tapi Mika bilang, temannya nggak ngerti gimana rasanya punya penggemar yang tampan, kuat, dan rela berkorban untuknya. Ditambah lagi, Susan menyukainya. Aku jadi lebih senang bisa merebut pria yang Susan sukai dan membuatnya sedih. Seperti dulu saat Susan sangat suka gaun putih. Tapi Mika malah meminta ke ayahnya gaun putih itu. Dengan mudah ayahnya memberikan gaun itu kepada Mika. Mika juga selalu memamerkan gaun putih itu di depan Susan dan membuat Susan jadi benci gaun putih. Temannya menduga apakah jangan-jangan ibu Susan meninggal juga gara-gara Mika? Mika berdalih, itu bukan salahku. Ibu Susan sendiri yang terlalu lemah. Ia hanya memberikan sedikit obat aborsi ke minumannya. Tapi ibu Susan malah keguguran dan meninggal. Di luar, Julio terus mendengarkan Mika membongkar satu persatu kejahatannya. Bahkan saat Susan dapat kesempatan kuliah ke luar negeri, Mika membuat laporan palsu ke kampus dan membuat Susan gak jadi berangkat. Karena merasa udah dipermainkan, Julio akhirnya pergi dari sana dan menyuruh pegawai itu untuk tidak memberitahu Mika kalau ia kesini. Lalu Julio merenungi semua sikap bodohnya yang mencintai wanita sejahat Mika.
dan malah bersikap jahat ke Susan yang sangat baik. Ia terjebak dengan ilusi gadis yang menyelamatkan kucing itu. Kemudian ia mengingat-ingat kembali, katanya dulu Susan kan suka pakai gaun putih. Ditambah lagi sepertinya Mika nggak suka kucing. Julio mulai menyadari kalau ingatannya selama ini ada yang salah. Ia langsung menyuruh seseorang untuk memeriksa CCTV acara amal 3 tahun lalu. Tapi kemudian kakeknya menyuruhnya pulang. Kakeknya memarahi Julio karena ia jadi pengawal di keluarga Wirawan dan malah menyukai Mika, padahal ia adalah gadis yang nakal, yang suka mainin cowok sana-sini. Keluarga Wirawan itu bahkan sama sekali nggak selevel sama keluarga Franta. Keluarga Wirawan pasti akan memanfaatkan keluarga Franta untuk naik kelas sosial dengan segala cara. Lalu ada kiriman surat dari Mika yang ingin memberikan hadiah ulang tahun pada Julio besok. Padahal niat awalnya Julio ingin confess hari ini pada Mika dan mengumumkan hubungannya pada hari ulang tahunnya. Lalu Julio mengundang Mika ke sini, walau ditentang oleh kakeknya. Tapi Julio malah mengundang ayahnya juga. Ia juga menyuruh untuk menyelidiki perbuatan keluarga Wirawan pada Susan. Kakeknya nggak tahu apa yang ada di pikiran Julio, tapi yang jelas ia menentang hubungan antara keluarga Franta dengan Mika. Tak lama dari itu, bawahannya udah mendapatkan semua data yang diminta Julio. Dimulai dari saat usia 7 tahun, Susan mengalami depresi berat karena melihat ibunya meninggal. Saat itu ayahnya juga membawa selingkuhan dan anak haramnya ke rumah. Ayahnya membelikan Mika tas harga 2 triliun, sedangkan Susan hanya memakai tas pemberian ibunya yang udah pudar. Dan saat umur 12 tahun, ayahnya merayakan ultah Mika dengan sangat mewah dan malah mengurung Susan di loteng. Dan saat usia 15 tahun, Susan masuk SMA. Karena ayahnya merasa Susan ini cuma kutu buku yang gak berguna, ia menghentikan biaya sekolah Susan. Tapi kakek Susan diam-diam membantunya. Dan saat mau kuliah, ayahnya memberikan kesempatan Susan untuk kuliah ke luar negeri. Tapi dikacaukan lagi sama Mika. Saat membaca itu, Julio seperti tertampar bertubi-tubi. Karena ia udah jahat ke Susan, padahal Susan udah menderita. Temannya memberitahu kalau CCTV yang diminta Julio udah dalam proses perbaikan. Dan mungkin akan selesai besok. Julio sangat berharap gadis yang menolong kucing itu bukanlah Susan. Dan keesokan harinya di ulang tahun Julio, tamu-tamu berdatangan dan sangat penasaran dengan wajah pewaris keluarga Franta itu. Julio hanya mengamatinya dari atas, dan temannya memberikan video dari CCTV itu dan menyuruh Julio untuk menyiapkan diri. Julio sangat kaget, ternyata wanita itu adalah Susan. Dan tepat di bawah sana, Mika bersama keluarganya datang. Mereka langsung disambut oleh para tamu-tamu yang lain karena Mika dekat dengan Tuan Franta. Tapi setelah mereka pergi, tamu-tamu itu menggosip, kok bisa sih OKB kayak mereka mendekati keluarga Franta? Akhirnya Julio muncul. Mika dan ayahnya sangat bingung bagaimana bisa pengawal mereka adalah Tuan Franta. Tapi kemudian Mika jadi sangat senang karena berpikir ia akan lebih cepat jadi nyonya keluarga Franta. Ayah Mika langsung mendekatinya dan SKSD. Julio lalu bilang ia akan mengumumkan sesuatu. Keluarga Wirawan terlihat sangat senang karena dikira Julio akan mengumumkan hubungannya dengan Mika. Ternyata bukan. Julio bilang ia mendekati Mika untuk mencarikan istri buat sepupu kakeknya. Mika masih bingung. Lalu sepupu kakeknya itu muncul. Kakek-kakek itu memuji Julio karena mencarikan calon neneknya dengan sangat baik. Mika protes pada Julio, tapi ia langsung ditampar oleh bodyguard Julio. Ayah Mika mencoba membujuk Julio, mungkin ini salah paham. Tapi Julio menekankan kalau kakeknya sangat menyukai Mika. Dan jika Mika mau menikahi kakek itu, maka kerjasama keluarga Wirawan dan Franta akan terus berlanjut. Ibu Mika dan Mika mendesak ayahnya untuk menolak itu. Tapi ayahnya dengan tidak tahu diri merasa itu adalah sebuah kesempatan emas. Dia langsung menyetujui hal itu dan mengatakan kakeknya bisa langsung membawa Mika untuk dinikahi sekarang. Sedangkan Mika masih nggak percaya dengan semua ini. Mika bilang Julio kan dulu mencintainya, kenapa jadi seperti ini? Julio bilang gadis yang ia cintai adalah gadis yang baik hati di acara amal 3 tahun lalu. Tapi ia salah mengira kalau gadis itu Mika, ternyata bukan. Gadis itu adalah Susan. Lalu Julio menyuruh bawahannya untuk membawa Mika dan dijadikan istri oleh kakeknya. Setelah itu mereka melanjutkan pesta seperti biasa.
Pak Wirawan mendatangi Julio untuk membicarakan kerjasama antar keluarga mereka. Julio mengatakan ia udah memberitahu kepada semua keluarga berpengaruh di kota ini untuk membantu keluarga Wirawan dalam memblokir semua aliran dana ke keluarga Wirawan. Tentu saja Pak Wirawan sangat kebingungan, tapi kemudian bawahannya datang dan memberitahu kekacauan di perusahaannya. Pak Wirawan langsung pingsan. Setelah Julio udah berhasil membalas dendam Susan, dia akan pergi menemui Susan, tetapi bawahannya bilang, sepertinya Julio akan terlambat karena hari ini adalah hari pernikahan Susan dengan Tuan Gandra Visco. Di sisi lain, Susan sedang merawat Tuan Gandra, calon suaminya itu. Ia mengagumi wajah Gandra yang sangat tampan itu. Susan membasuh badan Gandra yang sedang koma. Ia juga melepaskan celana Gandra agar mudah untuk membersihkan tubuh bagian bawahnya. Tapi Susan bingung. Johnny-nya kok bangun, padahal kan Gandra koma. Akhirnya ia membasuh tangan Gandra aja, dan tangannya tiba-tiba bergerak. Susan berpikir ia salah lihat, dan ternyata Gandra beneran udah sadar. Susan langsung memanggil dokter. Dokter bilang itu adalah sebuah keajaiban. Ayah ibu Gandra sangat senang dan berterima kasih pada Susan. Ibu Gandra mengatakan kalau Susan adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga mereka karena membuat Gandra bangun. Gandra bingung sebenarnya siapa Susan ini. Ibunya menyuruh Susan keluar terlebih dahulu, biar dia yang menjelaskan pada Gandra. Tak lama, Susan disuruh masuk lagi dan menemui Gandra berdua. Susan mengatakan keluarga Wirawan sangat beruntung karena Susan bisa menikah dengan Gandra. Tapi karena kini Gandra udah sadar, jadi nggak ada alasan untuk dirinya tetap berada di sini. Ia akan mengikuti keputusan Gandra jika ingin membatalkan pernikahan itu. Kemudian Gandra mengatakan keluarga Visco membuat pernikahan ini bukan karena Susan dari keluarga Wirawan, melainkan dari keluarga Sanjaya, which is itu adalah keluarga ibunya. Dan ibu Susan adalah sahabat dari ibu Gandra. Mereka pernah berjanji akan menjadi besan ketika anaknya udah besar. Dan sebenarnya keluarga Sanjaya dari dulu ingin mengambil Susan, tapi ayah Susan menghalangi mereka. Sampai akhirnya ayah Susan mengajukan pernikahan ini dan menjadi kesempatan buat keluarga Sanjaya untuk membawa Susan kembali melalui keluarga Visco. Jadi sekalipun Gandra nggak koma, yang akan ia nikahi tetaplah Susan, bukan Mika. Sekarang Susan bebas melakukan apapun dan membeli apapun. Gandra juga berjanji ia akan melindungi Susan. Walaupun sekarang Susan belum punya perasaan sama sekali pada Gandra, tapi Gandra mengajak Susan untuk menjalani hubungan mereka secara perlahan-lahan. Susan pun menyetujuinya. Setelah itu, Gandra mendisiplinkan para pembantu dan mengatakan sekarang Susan adalah Nyonya Visco, jadi mereka harus hormat pada Susan. Keesokan paginya, Susan terbangun dan ia udah disambut oleh para pembantu yang siap melayaninya. Mereka menyiapkan semuanya dari mulai pakaian sampai makanan. Mereka memperlakukan Susan layaknya princess. Karena Susan tidak terbiasa diperlakukan seperti itu, hal itu membuat Susan sedikit nggak nyaman dan nggak mau makan. Lalu datanglah Gandra menanyakan keadaan Susan. Susan mengatakan ia merasa tidak nyaman. Ia biasanya hanya sarapan bubur dan telur, bukan makanan dari berbagai penjuru dunia. Gandra langsung meminta maaf karena sepertinya ia sedikit berlebihan. Lalu Gandra menyuruh Susan untuk sarapan dan bersiap-siap terlebih dahulu, dan ikut dengannya. Ternyata Gandra mengajak Susan melihat sunset. Susan heran bagaimana Gandra tahu kalau ia sangat suka melihat sunset. Ternyata saat kecil, Susan pernah mengatakan itu pada Gandra. Gandra selalu ingat masa-masa kecil mereka, dan Gandra juga tahu kalau Susan belum melupakan Julio. Tapi itu tidak jadi masalah karena Gandra akan setia menunggu Susan sampai ia siap. Lalu tiba-tiba Susan mengajak Gandra untuk menikah. Tentu saja Gandra sangat senang. Sementara Julio yang kaget karena Susan akan menikah hari ini karena ia berpikir Gandra masih koma. Bawahannya mengatakan Gandra langsung sadar saat Susan berada di sana. Susan pun bersiap-siap untuk pernikahannya. Susan terlihat sangat cantik, memakai gaun hitam yang elegan. Gandra tiba-tiba datang dan mencium pipi Susan, membuat Susan jadi salting. Gandra malah terus menggoda Susan.
sekarang aja, Susan malu-malu. Gimana nanti pas malam pertama? Ucap Gandra. Kata-kata itu membuat Susan semakin salting brutal dan mengatakan, ya udah banyak pengalaman kok. Masa sih Mbak Susan? Lalu Gandra mengajak Susan untuk pergi bersama agar Susan tidak terlalu gugup di altar nanti. Pernikahan Susan dan Gandra pun akan dimulai, tapi Susan pernah membayangkan pernikahannya yang dimana ayahnya menggandeng tangannya dengan hangat menuju jalan suaminya, yaitu Giulio. Tapi kenyataannya kini ia akan menikah dengan Gandra tanpa ayahnya. Susan sangat gugup, tapi Gandra terus menenangkan Susan, dan mereka berjalan menuju altar. Orang-orang memuji mereka sebagai pasangan yang sangat serasi. Ditambah lagi, Susan seperti pembawa keberuntungan bagi keluarga Visco. Mereka pun mengucapkan janji pernikahan satu persatu. Gandra mengucapkannya dengan sangat lancar, tapi saat waktunya Susan akan mengucapkan janjinya, Giulio tiba-tiba datang. Giulio menentang pernikahan mereka. Susan bingung kenapa Giulio bisa ada di sini. Giulio mengatakan selama ini ia salah orang. Gadis di acara amal 3 tahun lalu yang dengan berani menyelamatkan seekor kucing itu adalah gadis yang ia cintai. Selama ini ia mengira gadis itu adalah Mika. Ternyata gadis itu adalah Susan. Ia juga merasa tertipu oleh Mika dan keluarga Wirawan. Ia sudah melakukan penyelidikan keluarga Wirawan dan mengatakan pada Susan kalau ibunya keguguran sampai meninggal itu adalah ulah Mika yang memasukkan obat aborsi. Dan ia gagal ke luar negeri juga gara-gara Mika yang membuat surat laporan palsu. Giulio meminta maaf karena ia tidak tahu ini dari awal. Seandainya ia tahu, Susan pasti tidak semenderita ini. Lalu Susan mengatakan, jadi karena Giulio salah orang dan gak menyelidiki ini dari awal, memangnya itu bisa menghapus penderitaan Susan selama ini? Giulio meminta maaf dan berjanji akan menebusnya seumur hidup. Menebus, katamu? Memangnya kamu gak ingat apa yang kamu perlakukan padaku selama ini demi Mika? Di pelelangan, kamu mempermalukanku dengan membeli barang yang aku inginkan untuk diberikan ke Mika. Di klub, saat aku digoda orang dan dalam bahaya karena sebuah drone yang nyasar, kamu hanya melindungi Mika. Ditambah lagi, saat aku nggak sengaja memukul Mika sekali, kamu malah menculikku dan memukulku 99 kali. Bahkan ada tato nama Mika di dadamu. Dan selama ini kamu rela mati untuk Mika. Susan membeberkan semua luka di hatinya pada Giulio. Giulio hanya terus meminta maaf dan meminta satu kesempatan lagi. Ia juga sudah membalaskan semua dendam Susan pada Mika dan keluarga Wirawan. Giulio hendak mendekati Susan, tapi Gandra menghalangi Giulio dan menyuruh Giulio berhenti terus mengacaukan pernikahannya. Giulio mengatakan kalau Gandra itu baru sadar dan pasti nggak punya perasaan apa-apa pada Susan. Begitu pula Susan. Gandra langsung membalas, itu bukan urusan Giulio. Yang jelas Giulio udah menyakiti hati Susan selama ini. Jadi ia nggak akan membiarkannya. Memangnya Giulio nggak ingat punya hubungan sama Mika yang sangat menjijikkan itu? Mendengar itu, Giulio semakin naik darah dan hendak memukul Gandra. Tapi Gandra tidak takut sama sekali, karena secara kekuatan dan kekuasaan mereka itu setara. Lalu Giulio bernegosiasi dengan Gandra. Jika Gandra mau melepaskan Susan, ia akan memberikan semua keuntungan proyek grup Fanta pada Gandra. Para tamu langsung heboh, karena satu proyek grup Fanta aja bernilai puluhan triliun, apalagi semuanya bisa ratusan triliun. Tapi Gandra dengan santai menolaknya, karena ia nggak butuh semua itu dan menyuruh Giulio pergi. Para tamu pun meneriaki Giulio agar segera pergi. Orang tua Visco juga ambil suara dan melindungi Susan sebagai menantu keluarga Visco. Susan sangat senang karena merasa dibela sama keluarga Visco. Giulio masih terus mencoba membujuk Susan, tapi Susan menolak dan melanjutkan pernikahannya. Giulio berteriak dan mengancam akan meledakkan gedung itu jika Susan tidak mau ikut dengannya. Semua orang di sana panik karena ada bom di dalam gedung itu. Susan mengatakan Giulio udah gila, dia nggak mau ikut Giulio. Tapi Giulio mengancam, berarti mereka semua akan mati di sini. Gandra membela Susan dan bilang kalau begitu kita mati aja di sini sekalian. Tapi semua orang ricuh dan memohon pada Susan agar ia pergi bersama Giulio untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya, Susan memberikan Giulio kesempatan selama seminggu, asal Giulio tidak bertindak gila lagi. Gandra sempat mencegah Susan, tapi Susan meyakinkan ia akan baik-baik saja.
Sebelum Susan pergi, Ibu Gandra memberikan tasnya pada Susan. Susan memperingatkan Julio untuk tidak membawanya meninggalkan kota Wondo, dan Julio menyetujuinya. Ia akan menetap sementara di kota itu. Ia langsung menyuruh bawahannya untuk membeli villa paling mahal di kota itu. Susan masuk mobil itu dan langsung mengunci pintunya, membuat Julio harus duduk di depan. Julio membuatkan makanan untuk Susan dan memperlakukan Susan seperti princess. Susan bertanya, apakah Julio yang masak sendiri? Julio menjawab iya dengan bangga. Tapi Susan kembali bertanya apa Julio belajar masak karena ingin membuatkan makanan untuk Mika. Julio mulai risih dan menyuruh Susan berhenti mengungkit-ungkit nama itu. Susan semakin dilarang semakin menjadi-jadi dong. Ia terus mengungkit-ungkit perlakuan Julio pada Mika dulu. Seperti saat Julio menahan rasa sakit saat membuat tato untuk Mika, dan saat Julio mempertaruhkan nyawanya demi mengambil bunga untuk Mika, membuat Julio terdiam dan tidak nafsu makan. Susan pun berniat pergi, tapi Julio menghentikannya dan menyuruh Susan untuk menyambuknya 99 kali. Susan berkomentar, "Jadi ini caramu untuk menebus kesalahanmu?" Julio bilang ini bukan menebus, tapi ia membayar hutang pada Susan. Dan mengatakan ia udah membuat surat wasiat. Jadi kalaupun Susan membunuhnya, keluarga Franta tidak akan mencari Susan dan semua harta Julio akan jatuh ke tangan Susan. Tapi Susan langsung melempar surat itu dan bilang ia bukan gadis kecil yang mudah ditipu. Julio bilang ia tidak berbohong, dan untuk membuktikannya, Susan mengangkat cambuknya dan mulai menyambuk Julio berkali-kali. Julio menahan semua rasa sakit itu. Lalu ia menyentuh tangan Susan. Susan berpikir Julio mau membalasnya. Tapi ternyata Julio khawatir kalau Susan kelelahan karena menyambuknya. Susan langsung bilang, sikap Julio ini sangat menjijikkan. Julio bilang, Susan bisa mengatakan apapun padanya asalkan Susan senang, dan memberikan sebuah pisau pada Susan. Ia ingin Susan menghapus tato Julio di dadanya. Susan bilang, memangnya Julio nggak bakalan nyesel. Julio langsung memaksa Susan untuk menggoreskan pisau itu ke dadanya, hingga ia berdarah-darah. Julio lalu mengatakan kalau ia sangat mencintai Susan. Kemudian ia terjatuh. Susan hanya melihat Julio dan dalam hati ia bilang balas dendam yang paling kejam bukan membenci, tapi ketidakpercayaan dan ketidakpedulian. Julio menemui Susan dan ia ingin berkenalan dengannya. Susan dengan senang hati memberikan Julio kesempatan. Lalu Julio melamar Susan. Dan Susan menerima lamaran itu. Mereka berdua sangat bahagia. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi Julio. Ia tersadar dan langsung mencari Susan. Dokter bilang Susan ada di taman. Ia langsung menemui Susan walaupun kondisinya belum membaik. Sedangkan Susan lagi asik teleponan sama Gandra. Julio yang melihat itu langsung kebakaran jenggot. Tapi Susan semakin memanas-manasi Julio. Julio masih belum menyerah dan ia ingin memberikan kejutan pada Susan. Ternyata ia udah menyiapkan baling-baling. Ia ingin menebus kesalahannya karena dirinya dulu tidak melindungi Susan dari drone dan membuat Susan terluka. Susan menganggap Julio semakin kekanak-kanakan. Julio nggak peduli dan nekat mendekati baling-baling itu untuk menebus luka Susan dulu. Dan tepat sebelum tangan Julio masuk ke baling-baling, Susan menghentikannya. Susan mengatakan Julio udah gila. Julio bilang ia memang udah gila sejak dulu, tapi kini ia tahu kalau Susan masih peduli padanya. Kemudian Susan langsung melepaskan pelukan Julio dan mengatakan selama 3 hari ke depan Julio dilarang melukai dirinya sendiri. Dan saat makan malam, Julio memberikan udang untuk Susan. Tapi Susan langsung memberikan udang itu pada anjing. Kemudian Julio memberikan mawar merah pada Susan. Susan menerimanya, tapi di dalam kamar ia langsung membuangnya.
Saat di komedi putar, Susan asik sendiri melihat foto Gandra dan tak memperdulikan Julio sama sekali. Julio juga memberikan barang-barang mewah pada Susan. Tapi kemudian Susan malah menjualnya. Ih, cerdas sih mbak. Susan berniat mengemasi barang-barangnya karena besok udah tepat seminggu sesuai janji. Kemudian ia ingat tas yang diberikan Ibu Gandra padanya. Ternyata isinya adalah surat-surat Gandra untuk Susan. Sedari kecil, Gandra udah menyukai Susan. Bahkan saat Susan terluka karena Mika, Gandra mengirimkan obat pada Susan diam-diam. Gandra ingin sekali menemui Susan, tapi ia nggak punya alasan yang bagus. Dan saat Susan ulang tahun yang ke-18, Gandra membawakan kue untuknya. Tapi melihat Susan yang menangis di makam ibunya, membuat Gandra terpaku dan hanya menunggunya dari jauh. Bahkan saat ayah Susan mengajukan pernikahan ke keluarga Visco untuk nikah, keluarga Visco tetap menerimanya karena berpikir ini akan jadi sebuah kesempatan untuk Gandra menikahi Susan dan membawanya. Gandra menikahi Susan bukan karena kasihan, tapi ia memang secinta itu pada Susan selama ini. Jadi ia sangat menantikan pernikahannya dengan Susan. Susan sangat terharu melihat semua surat Gandra itu. Sementara Julio sedang melukis wajah Susan, tapi ia diberitahu kalau Mika berhasil kabur. Sementara itu, Mika yang selama ini disekap di rumah Julio dan dinikahi oleh kakeknya pulang ke rumahnya. Badannya penuh dengan luka lebam, tapi ayahnya nggak peduli sama sekali dan menyuruhnya pergi. Mika langsung marah-marah pada ayahnya, tapi ibunya menjelaskan kalau sekarang mereka diambang kebangkrutan dan semua itu ulah Julio. Kemudian Mika mengatakan ia mempunyai cara untuk menyelamatkan mereka. Karena sekarang Julio sangat peduli pada Susan, dengan senyum licik ia membisikkan ide jahatnya pada ayahnya. Tapi ayahnya langsung menampar Mika. Karena ide gila Mika yang ingin menculik Susan itu justru akan membuat ayahnya dipenjara. Ibu Mika tetap membela Mika dan tentu aja ayahnya langsung menamparnya juga. Ayahnya langsung menyuruh Mika dan ibunya pergi karena mereka hanya pembawa sial. Dede, sekarang aja lo bilang gitu, Pak. Lalu Mika tiba-tiba pergi dan bilang ia akan membuat Susan menyesal. Kembali lagi ke Julio yang telah menyelesaikan lukisannya. Ia akan memberikan lukisan itu ke Susan, tapi Susan udah bawa-bawa koper untuk pergi karena udah seminggu sesuai perjanjian mereka. Julio terkejut dan menjatuhkan lukisannya. Julio bertanya, kenapa Susan menghentikannya waktu itu kalau ia berniat pergi. Julio mengira Susan masih peduli padanya, tapi semua itu salah. Julio mengatakan dirinya memang bodoh karena berharap Susan akan kembali padanya. Dan yang dilakukan Susan selama ini hanya akting. Kembali padamu lagi katamu, itu tidak mungkin, kata Susan. Lalu Julio bilang ia akan melepaskan Susan, tapi Susan harus memilih antara pergi ke sisi Gandra atau tetap di sini bersamanya. Ia kemudian menuangkan 4 gelas minuman dan di antara keempat gelas itu udah ada 1 gelas yang beracun. Pilihannya, Susan harus mengatakan mau tinggal atau pergi. Ia akan meminum 1 gelas untuk setiap 1 kata yang Susan ucapkan nanti. Susan mengatakan Julio udah benar-benar gila, mengancamnya dengan nyawa Julio sendiri. Julio ingin menguji apakah Susan masih peduli padanya atau enggak. Susan bilang, jika Julio melakukan itu, ia akan sangat membenci Julio. Julio nggak peduli dan bilang ia lebih baik dibenci daripada harus dilupakan sama Susan. Susan pun menguatkan hatinya. Lalu ia mulai mengucapkan kata pertama, aku. Lalu Julio meminum 1 gelas. Ternyata Susan melanjutkan kata-katanya. Aku ingin pergi. Dan membuat Julio meminum semua gelas itu. Keep going. Susan menutup matanya saat Julio meminum gelas terakhir. Julio langsung muntah darah dan mengatakan Susan sangatlah kejam. Para medis berdatangan berusaha menyelamatkan Julio, tapi Susan memutuskan pergi, dan Julio hanya bisa melihatnya dari jauh.
Lalu Susan langsung menemui Gandra. Gandra memuji Susan sangat cantik seperti bidadari dari kayangan. Adik, bisa aja lu bang. I know. Susan memberikan roti kesukaan Gandra. Dan tokoh yang paling kita benci datang lagi guys. Mika yang selalu iri pada Susan, diam-diam mengamati mereka. Mika membawa pisau. Ia langsung berusaha menusuk Susan, tapi Gandra melindunginya. Gandra tertusuk dan Susan langsung menampar Mika hingga tersungkur. Dan ia ditangkap oleh pengawal Gandra. Gandra yang terlihat kesakitan mengatakan asal Susan selamat, Gandra rela mati. Membuat Susan semakin khawatir dan terus menangis. Lalu Gandra menanyakan apa Susan mencintainya. Susan menjawab dengan tulus, ia mencintai Gandra. Tapi aku sedih, kata Gandra. Kalian tahu nggak kenapa? Ternyata Gandra sedih karena roti yang diberikan Susan tadi hancur terkena pisau. Tapi itu yang membuat Gandra selamat. Susan kesal karena ia udah dibohongi. Gandra langsung menyuruh pengawalnya untuk membawa Mika ke kantor polisi. Akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu. Pernikahan Gandra dan Susan berlangsung. Susan memakai gaun putih impiannya dan terlihat sangat bahagia. Begitu pula Gandra. Mereka jadi pasangan paling serasi di abad ini. Lalu Gandra memberitahu Susan kalau Julio sedang koma karena racun yang ia minum terlalu banyak. Susan meminta Gandra untuk tidak mengungkitnya lagi. Lalu mereka melanjutkan pesta pernikahannya. Susan dan Gandra akhirnya berciuman dan bahagia selamanya.